Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami SA Silver S akan membahas bagaimana cara membuat es loli namun dengan tekstur yang lembut meskipun tanpa menggunakan mesin dalam proses pembuatannya. Pada umumnya es loli untuk pembuatannya harus menggunakan mesin atau pembukuan menggunakan air es sehingga tekstur yang didapatkan benar-benar lembut. Namun dalam video tutorial kali ini kami akan membahas bagaimana cara membuat es loli dengan peralatan yang sederhana tanpa menggunakan mesin tapi tetap mendapatkan tekstur yang lembut. Oke, berikut cuplikannya. Untuk melanjutkan, silakan Anda klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi karena kami akan membuat video-video mengenai usaha es di kemudian hari. Tidak ada salahnya Anda subscribe karena subscribe itu gratis dan besar manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana cara membuat es loli dengan tekstur yang lembut. Oke. Yaitu dengan cara di mixer. Oke, tentunya bahan-bahannya sama saja seperti pada cara pembuatan es loli yang pertama, yaitu menggunakan tepung maizena seperti ini. Ini adalah sebagai bahan pelembut, tepung maizena atau tepung jagung. Kemudian bahan campurannya adalah tepung tapioka, kemudian susu kental manis, ada terserah menggunakan merek apa. Kemudian SP, menggunakan SP kupu-kupu. Namun jika Anda ingin yang membeli lebih murah, Anda bisa membeli SP kiloan. Bisa dibeli di toko-toko perlengkapan kue di kota Anda. Kemudian bahan perasannya kita menggunakan yang pertama adalah lolitos, tepung lolitos seperti ini. Dan kemudian yang kedua bisa juga menggunakan pop ice, terserah Anda menggunakan yang mana. Oke. Kemudian alat yang digunakan adalah yang pertama adalah gelas takar atau gelas ukur. Namun jika Anda tidak memilikinya atau Anda sulit mencarinya, Anda bisa menggantinya menggunakan dot bayi. Dot bayi itu ada ukuran mililiternya, Anda tinggal kalkulasikan sendiri saja. Kemudian timbangan digital, jika Anda tidak mempunyai, nanti kita akan bantu mencoba mengira-ngira menggunakan sendok. Kemudian mixer, Anda wajib punya atau wajib memilikinya karena tidak bisa diganti mixer ini. Kemudian panci, kemudian pengaduk kayu seperti ini. Oke, kita praktek langsung. Yang pertama adalah penakaran saja. Untuk satu adonan kita memakai adonan takaran terkecil tepung maizena sebanyak 10 gram atau 2 sendok makan jika Anda tidak mempunyai timbangan digital. Kemudian sama saja tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan atau 10 gram. Kemudian gula pasir seperti ini sebanyak 60 gram atau 6 sendok makan. Dan kemudian susu kental manis seperti ini sebanyak 50 gram atau 5 sendok makan. Oke. Kemudian air sebanyak 600 ml. Silakan catat karena kami tidak menggunakan teks agar Anda bisa memahami dengan baik. Oke, ikuti langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya
tepung maizena sebanyak 10 gram atau 2 sendok makan, kemudian tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan atau 10 gram, kemudian gula sebanyak 60 gram atau 6 sendok makan, kemudian susu sebanyak 50 gram. Oke, proses pembuatannya, kita masukkan air sebanyak 600 ml air. Tunggu hingga air ini mendidih atau meletup-letup. Oke, setelah air meletup-letup seperti ini, kita masukkan gula pasir sesuai takaran tadi. Kita boleh matikan atau kecilkan kompornya. Aduk terlebih dahulu agar gula larut. Kemudian susu kental manis sebanyak 50 gram atau 5 sendok makan. Usahakan tidak ada yang tersisa, sudah larut semua. Oke, kemudian kita bisa matikan kompor dan kemudian kita akan memasukkan tepung maizena dan tepung tapioka. Namun yang perlu kami ingatkan, untuk memasukkan kedua tepung ini tidak boleh langsung ke dalam adonan yang masih panas. Kita gunakan air dingin untuk melarutkannya terlebih dahulu. Secukupnya saja hingga tepung dapat larut. Karena jika tepung dalam kondisi belum larut dan dimasukkan ke dalam air panas, tepung akan menggumpal. Nanti jika Anda rasa telah larut dengan sempurna, masukkan ke dalam adonan. Oke, satu. Dengan sempurna semua. Dan kemudian diamkan adonan ini hingga dingin. Setelah dingin nanti kita akan melakukan pemikseran. Larut semua sampai tersisa. Kita aduk sebentar ini. Kemudian kita diamkan hingga adonan ini dingin. Setelah adonan dingin, ya dipastikan dingin, tidak hangat tetapi dingin dengan suhu normal. Kita masukkan adonan ke dalam freezer terlebih dahulu. Dan kita dinginkan selama kurang lebih 40 menit. Kami himbau menggunakan baskom seng seperti ini karena daya serap dinginnya lebih cepat, kurang lebih 30-40 menit atau setengah beku. Oke, setelah kurang lebih 40 menit adonan setengah beku seperti ini. Namun setiap freezer berbeda-beda, kadang ada yang 40 menit sudah setengah beku. Ciri-cirinya seperti ini, setengah beku. Ciri-cirinya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan mixer agar kita mencapai kelembutan yang sempurna.
kita mixer. Jika menggunakan bahan pop ice, cukup 2 saset saja tanpa menambah gula lagi. Namun jika memakai bahan lactose, Anda bisa tambahkan 1 sendok lactose dan 4 sendok gula lagi. Kita kali ini menggunakan bahan pop ice. Kemudian kita juga akan berikan SP sepucuk sendok teh saja. SP sepucuk sendok teh. 2 paket pop ice tanpa menambahkan gula. Jika menggunakan tepung lolitos, Anda cukup menambahkan 1 sendok lolitos ini dan 4 sendok gula lagi. Untuk mencapai beku seperti ini, terkadang ada freezer yang hanya 40 menit sudah beku seperti ini, namun terkadang juga sampai 2 jam atau 3 jam baru mencapai beku seperti ini, tergantung kondisi mixer masing-masing. Jadi kita mixer seperti ini, tinggal sekali. Memixernya pun jangan terlalu lama, karena akan menyebabkan adonan membusa. Jangan sampai membusa. Ini kecilkan mixer. Kita bisa tambahkan SP. Ini adalah SP, bahan pengembang. Cukup seperti ini, sepucuk sendok teh, sepertiga kurang lebihnya. Anda bisa juga membeli SP yang kiloan, karena SP kiloan akan jauh lebih murah harganya. Jika seperti ini, nanti Anda harus melapisinya dengan coklat, karena tekstur yang lembut ini es akan gampang meleleh. Nanti akan campur dengan coklat, kita lapisi dengan coklat, maksud kami, maaf, kita lapisi dengan coklat. Jadi setelah campur semua, kita finalkan kecepatan mixer. Kita maksimalkan kecepatan mixer. Ingat, jangan sampai membusa, karena jika membusa nanti adonan terlalu lembut, sangat sulit sekali Anda untuk melepaskannya. Jangan sampai membusa. Oke, sudah mulai mengembang adonan karena ada pengaruh SP tadi. Oke, setelah selesai di mixer, cirinya adalah jangan sampai membusa. Yang telah maksimal mengembang tidak mau mengembang lagi. Kita masukkan ke dalam jar kecil seperti ini. Ini kita masukkan. Ini harus cepat-cepat kita masukkan ke dalam freezer, karena jika tidak nanti tekstur es akan mencair kembali, tidak kental seperti ini. Ini yang bisa menyebabkan es akan halus nanti. Jika es telah mencair, nanti tidak mendapatkan tekstur yang benar-benar lembut. Anda harus cepat masukkan ke dalam freezer kembali. Cepat mungkin. Oke, sambil menunggu es beku, mari kita siapkan bahan pelapis coklat. Ini jika Anda ingin melapisinya dengan coklat. Ini adalah coklat batang atau coklat blok. Anda bisa beli yellowan. Anda bisa beli di toko-toko perlengkapan kue di daerah Anda. Kemudian bahan yang kedua adalah kacang. Ini adalah kacang mentah yang telah digoreng, kemudian dilepas kulit bagian dalamnya dan ditumbuk. Usahakan ditumbuk jangan terlalu lembut, seperti ini, jangan terlalu lembut. Kemudian bahan campurannya menggunakan minyak. Minyak ini adalah sebagai media pembeku. Oke, dan kemudian coklat blok ini atau coklat batang ini akan
kami tim atau kami kukus. Oke. Sampai air mendidih, baru kita masukkan coklat batang ini ke dalam panci. Agar cepat proses pencairan coklat ini, Anda harus iris tipis-tipis coklat. Ini jika Anda ingin produk Anda lebih enak lagi dan tampilannya terkesan mewah, Anda harus melapisinya dengan coklat. Untuk ketebalan coklat tergantung encer atau kentalnya coklat. Jadi intinya semakin coklat encer maka lapisan akan semakin tipis, dan sebaliknya jika coklat nanti kental maka lapisan akan lebih tebal. Ini yang telah kompor telah mendidih seperti ini, kita tutup sebentar saja, kurang lebih 5 menit. Coklat meleleh seperti ini, kita matikan kompor. Setelah meleleh, nah panas, kita menggunakan lap. Kemudian kita tambahkan minyak goreng yang baru seperti ini, cukupnya. Kita larutkan hingga larut dengan sempurna. Oke, coklat telah cair dengan sempurna, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Oke, setelah itu kita dinginkan coklat ini, baru bisa kita gunakan sesuai fungsinya itu untuk melapisinya. Jangan sampai Anda posisi hangat seperti ini Anda untuk melapisi coklat, karena es nanti akan meleleh. Oke, sambil menunggu coklat ini dingin, mari kita buka es yang sudah kita masukkan freezer 8 jam yang lalu. Oke, ini hasil es sangat halus teksturnya. Untuk ukuran proses pembuatan melalui media freezer, kita lepas satu cetakan dulu. Kita siapkan air dengan baskom. Oke, kita lepas dengan cara direndam. Tekan air seperti ini, goyang-goyang. Oke, teksturnya sangat tekstur sangat lembut. Untuk ukuran es dengan freezer, pembukaan dengan freezer ini lumayan lembut. Pelan-pelan saja, akan sedikit buru-buru tadi, tidak patah. Kita harus masukkan langsung ke dalam freezer kembali, karena es dengan tekstur seperti ini sangat-sangat cepat sekali meleleh. Oke, karena coklat cair telah dingin, kita akan mengeluarkan kembali. Kita akan lapisinya dengan coklat dan ditaburi dengan kacang. Yang pertama, ini. Jika Anda rasa pelapis ini lumayan tebal, Anda bisa menambahkan minyak kembali agar encer kembali dan mendapatkan hasil yang lebih tipis. Kemudian kita taburkan dengan kacang. Oke,
Setelah itu kita letakkan di dalam freezer kembali selama 5 menit sebelum proses pengemasan. Jangan lupa diberi plastik seperti ini bagian freezernya agar es tidak lengket nantinya. Satu. Anda bisa menambahkan minyak kembali jika Anda rasa terlalu tebal pelapisnya, pelapis coklatnya. Seperti ini. Langsung kita taburi dengan kacang. Langsung kita masukkan dalam freezer. Kedua, Anda harus langsung masukkan dalam freezer. Dan begitulah seterusnya. Oke, begitulah proses pembuatan es loli dengan mendapatkan tekstur yang lebih halus. Anda harus pelajari video ini sampai tuntas, jangan Anda potong-potong. Dan